everyone, I'm Alicia Regista, and on this occasion, I will explain to you about what is macroeconomy. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sebenarnya selalu berhubungan dengan ekonomi, meskipun seringkali tidak disadari. Saat harga cabai naik di pasar, ketika orang tua membayar pajak, saat masyarakat mencari pekerjaan, hingga ketika pemerintah memberikan bantuan atau subsidi. Semua itu termasuk dalam bagian ekonomi. Salah satu cabang ilmu ekonomi yang membahas mengenai kondisi ekonomi secara luas yaitu ekonomi makro. Ekonomi makro atau makroekonomi mempelajari bagaimana perekonomian suatu negara berjalan secara keseluruhan. Fokusnya bukan hanya pada satu orang atau satu usaha kecil, tetapi pada kondisi ekonomi nasional, seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, inflasi, dan perdagangan antar negara. Melalui makroekonomi, pemerintah dapat memahami masalah ekonomi yang sedang terjadi dan menentukan kebijakan yang tepat untuk menjaga kestabilan negara. Sebelumnya, kita harus mengetahui dulu apa sih pengertian dari makroekonomi? Makroekonomi merupakan cabang ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku ekonomi secara menyeluruh atau dalam skala yang besar. Makroekonomi membahas bagaimana suatu negara mengatur pertumbuhan ekonominya, menjaga kestabilan harga, mengurangi pengangguran, dan juga menciptakan kesejahteraan masyarakat. Jika ekonomi mikro membahas perilaku individu atau perusahaan, maka makroekonomi melihat keseluruhan sistem ekonomi negara. Contohnya ialah seperti inflasi nasional, jumlah pengangguran di Indonesia, atau bahkan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Dalam kehidupan sehari-hari, makroekonomi dapat terlihat dari berbagai hal sederhana. Misalnya, ketika harga bahan pokok naik, daya beli masyarakat menurun, saat lapangan kerja sedikit, angka pengangguran meningkat. Sebaliknya, ketika ekonomi tumbuh dengan baik, masyarakat biasanya lebih mudah mendapatkan pekerjaan dan penghasilan ikut meningkat. Terdapat 3 tujuan makroekonomi. Yang pertama yaitu pertumbuhan ekonomi. Tujuan utama makroekonomi adalah menjaga pertumbuhan ekonomi agar tetap stabil dan berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi berarti adanya peningkatan produksi barang dan jasa dalam suatu negara. Jika pertumbuhan ekonomi meningkat, biasanya perusahaan akan memperluas usaha, membuka lapangan pekerjaan baru, dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Contohnya, ketika banyak pembangunan dilakukan, seperti pembangunan jalan, pusat pembelanjaan, atau industri baru, masyarakat sekitar dapat memperoleh pekerjaan dan penghasilan tambahan. Dalam kehidupan sehari-hari, pertumbuhan ekonomi yang baik dapat dirasakan melalui meningkatnya kesempatan usaha, meningkatnya penjualan pedagang, dan bertambahnya lapangan pekerjaan. Yang kedua yaitu stabilitas harga. Makroekonomi juga bertujuan menjaga harga barang agar tetap stabil. Hal ini berkaitan dengan inflasi. Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Jika inflasi terlalu tinggi, masyarakat akan kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari karena harga barang menjadi lebih mahal. Contohnya harga beras, minyak goreng, atau bahan bakar yang naik drastis dapat mempengaruhi pengeluaran keluarga. Sebaliknya, jika harga terlalu tidak stabil, produsen juga mengalami kesulitan dalam menentukan biaya produksi dan ketentuan usaha. Oleh karena itu, pemerintah dan bank sentral berusaha mengendalikan inflasi agar harga tetap terkendali. Dalam kehidupan sehari-hari, kestabilan harga sangat penting karena mempengaruhi kemampuan masyarakat membeli kebutuhan pokok. Tujuan yang ketiga yaitu mengurangi pengangguran dengan menciptakan lapangan kerja.
Pengangguran terjadi ketika seseorang ingin bekerja, namun belum mendapatkan pekerjaan. Tingginya pengangguran dapat menyebabkan berbagai masalah sosial, seperti kemiskinan dan rendahnya kesejahteraan masyarakat. Karena itulah, pemerintah biasanya berusaha meningkatkan investasi dan pembangunan agar lebih banyak perusahaan membuka lowongan pekerjaan. Contoh dalam kehidupan sehari-hari dapat dilihat ketika terdapat pembangunan pabrik baru atau usaha baru di suatu daerah. Kehadiran usaha tersebut membuka kesempatan kerja bagi masyarakat sekitar. Kita akan membahas mengenai kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pengeluaran dan pendapatan suatu negara. Yang pertama yaitu terdapat defisit anggaran. Defisit anggaran dapat terjadi ketika pengeluaran pemerintah lebih besar daripada pendapatan negara. Walaupun terdengar negatif, namun dalam kondisi tertentu defisit anggaran dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Misalnya, pemerintah membangun jalan, jembatan, atau fasilitas umum agar ekonomi bergerak lebih cepat. Pembangunan tersebut dapat membuka lapangan kerja dan meningkatkan aktivitas perekonomian masyarakat. Yang kedua yaitu subsidi. Subsidi merupakan bantuan pemerintah kepada masyarakat atau sektor tertentu untuk meningkatkan kesejahteraan. Contohnya, subsidi bahan bakar, pupuk, ataupun listrik. Dengan subsidi, harga barang menjadi lebih terjangkau, sehingga masyarakat tetap mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam kehidupan sehari-hari, subsidi membantu masyarakat berpenghasilan rendah agar tidak terlalu terbebani oleh kenaikan harga. Selanjutnya, yang ketiga yaitu terdapat pajak. Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik. Pemerintah dapat mengatur tarif pajak untuk mempengaruhi tingkat konsumsi masyarakat. Jika pajak terlalu tinggi, daya beli masyarakat bisa menurun. Namun, jika pajak digunakan dengan baik, hasilnya dapat dirasakan melalui pembangunan fasilitas umum, pendidikan, dan kesehatan. Dalam kehidupan sehari-hari, pajak berperan penting dalam membangun jalan, sekolah, rumah sakit, dan berbagai fasilitas lainnya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kebijakan moneter. Kebijakan moneter merupakan kebijakan yang dilakukan bank sentral untuk mengatur jumlah uang yang beredar. Yang pertama, terdapat suku bunga. Bank sentral dapat menaikkan atau menurunkan suku bunga untuk mengendalikan inflasi dan juga jumlah uang beredar. Jika suku bunga naik, masyarakat cenderung mengurangi pinjaman dan lebih memilih menabung. Sebaliknya, jika suku bunga turun, masyarakat dan perusahaan lebih terdorong untuk meminjam uang dan melakukan investasi. Contohnya, seperti cicilan rumah atau kendaraan yang biasanya dipengaruhi oleh perubahan suku bunga. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kebijakan moneter. Yang pertama yaitu suku bunga. Bank sentral dapat menaikkan atau menurunkan suku bunga untuk mengendalikan inflasi dan jumlah uang beredar. Jika suku bunga naik, masyarakat cenderung mengurangi pinjaman dan lebih memilih menabung. Sebaliknya, jika suku bunga turun, masyarakat dan perusahaan lebih terdorong untuk meminjam uang dan melakukan investasi. Contohnya, yaitu cicilan rumah atau kendaraan biasanya dipengaruhi oleh perubahan suku bunga. Yang kedua, kita akan membahas mengenai quantitative easing. Quantitative easing dilakukan dengan meningkatkan likuiditas di pasar keuangan agar keuangan kembali bergerak. Kebijakan ini biasanya dilakukan saat kondisi ekonomi sedang melemah. Tujuannya agar masyarakat dan perusahaan memiliki lebih banyak akses terhadap dana sehingga aktivitas ekonomi dapat meningkat. Yang ketiga, terdapat operasi pasar terbuka.
Operasi pasar terbuka dilakukan dengan membeli atau menjual surat berharga pemerintah untuk mengatur jumlah uang yang beredar. Jika pemerintah membeli surat berharga, jumlah uang di masyarakat akan bertambah. Namun sebaliknya, jika menjual surat berharga, jumlah uang yang beredar akan berkurang. Kebijakan ini membantu menjaga kestabilan ekonomi dan mengendalikan inflasi. Makroekonomi memiliki beberapa tantangan. Yang pertama yaitu globalisasi. Globalisasi membuat perekonomian antar negara saling terhubung. Dampaknya bisa positif ataupun negatif. Produk luar negeri lebih mudah masuk ke Indonesia, sehingga masyarakat memiliki banyak pilihan barang. Namun, di sisi lain, persaingan usaha menjadi lebih ketat bagi produk lokal. Selanjutnya yaitu ketimpangan pendapatan. Perbedaan pendapatan antara masyarakat kaya dan miskin masih menjadi tantangan yang besar. Sebagian masyarakat memiliki penghasilan tinggi, sementara sebagian lainnya masih kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar. Ketimpangan ini dapat menimbulkan masalah sosial jika tidak ditangani dengan benar. Yang ketiga yaitu krisis keuangan. Krisis keuangan dapat mengganggu stabilitas ekonomi suatu negara. Saat terjadi krisis, akan banyak perusahaan mengalami kerugian, pengangguran meningkat, dan daya beli masyarakat menurun. Karena hal itulah, pemerintah harus mampu menjaga stabilitas sektor keuangan agar ekonomi tetap aman. Kesimpulannya, makroekonomi merupakan bagian penting dalam kehidupan sehari-hari karena berkaitan langsung dengan kondisi ekonomi masyarakat. Pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran, pajak, subsidi, dan suku bunga semuanya mempengaruhi kehidupan masyarakat secara nyata. Melalui kebijakan fiskal dan moneter, pemerintah berusaha menjaga kestabilan ekonomi agar masyarakat dapat hidup lebih sejahtera. Walaupun masih terdapat berbagai tantangan seperti globalisasi, ketimpangan pendapatan, dan krisis keuangan. Karena hal itulah, pendidikan ekonomi sangat penting agar masyarakat mampu mengambil keputusan ekonomi yang bijak dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam mengatur pengeluaran maupun memahami kondisi ekonomi negara. Okay everyone, so that's a discussion about macroeconomy. I hope my explanation is easy to understand. And thank you for the time you have given to watch this video, and see you next time.